Welcome to Wakmi Podcast kedua. Kali ini kita kedatangan a very special guest. Ini Bevan, pertama gue kenal dia dari Utopia Club, salah satu NFT trading community di Indo. Pas gue apply ke club trading ini, harus ngelewatin Bevan dulu. Dan Bevan tuh dikenalin dari Ivan juga. Awal-awal gue pikir, ini orang manage community pasti udah berpengalaman lah. Dan dari cara kerja juga sangat profesional, bisa kirimin Google Form dan sebagainya. Tapi pas nggak lama kemudian kita berbicara, gue baru tahu belum even lulus SMA, tapi udah aktif di Web3. Nah, selain itu, dia juga bisa dibilang salah satu investor termuda yang gue kenal. Nah, tell us more about yourself. Apa yang mungkin gue skip? Do you wanna say something to the audience? Yes, aku Bevan, tinggal di Kediri, SMA, kelas 3. Yang kebetulan juga udah dijelasin semua. Aku nge-manage Utopia Family yang di bagian Discord, community, dan sebagainya gitu. Itu sih. Keren banget sih. Gila, belum lulus SMA, tapi sebenarnya portfolio Bevan nih, kalau yang dengar udah cukup buat beli apartemen di Jakarta. Aduh, apartemen yang mana? Yang murah aja. Bisa lah, yang penting apartemen di Jakarta kan. Iya. Tapi selain Utopia juga dulu sempat ini ya, ngurus salah satu project NFT Indo ya? Yes, ngebantuin di situ kayak belajar gimana nge-launching dan lain sebagainya, jadi experience dan pengalaman sih buat jadi tahu kayak apa yang harus disiapin buat nge-launch project ke depannya gitu. Kok bisa tiba-tiba masuk ke sana sih, kalau kita boleh kupas itu dikit? Basically karena dulu ngefans dengan salah satu yang nge-launching gitu, jadi kayak aku orangnya approach gitu ke Instagramnya gitu, terus nge-approach, terus ngobrol-ngobrol, aku ngasih sharing about my experience, terus di situ kayak aku invite you to help to launch this project gitu. Jadi dari DM Instagram sampai di hire gitu ya? Iya, betul. Gokil banget sih. Nah, itu bisa jadi salah satu pelajaran kalau mau nyari kerjaan di Web3, udah DM aja orang. Yes, benar. Cari aja banyak teman. Gitu. Nah, oke, kita coba korek sedikit tentang background Bevan. Selain kripto, pengalaman investasi pertama gimana sih? Pengalaman investasi dulu pertama sih tahu investasi justru dari saham ya. Dari saham, dari stocks gitu. Deep dive kayak mempelajarin bisnis dan lain sebagainya. Pertama karena interested bisnis sih. Dari bisnis kan kayak tahu behind the business itu ternyata the company itu listing di bursa saham. Nah, di situ kayak jadi lebih belajar, lebih intinya mempelajari saham dan lain sebagainya. Terus ya di situ baru find about crypto gitu. Ya dari situ sih. Gila, gue dulu umur 15 masih main game online. Bevan udah tertarik bisnis ya? Ya gitu. Dari umur berapa Bevan invest di saham? Invest saham jujur kayak dari SMP kelas 3 itu umur berapa? 5? SMP kelas 3? Ya. Itu iya 14-15 ya? Ya 14-15 sekitar segitu. Ya dari situ terus ada sedikit stop ya karena masih SMP gitu. Suruh fokus cari SMA dulu. Jadi kayak ya cuman tahu secara garis besarnya, belum terlalu deep dive gitu, belum terlalu kayak masukin capital yang lumayan gitu. Ya cuman mempelajari sih. Oke. Terus pertama kali tahu kripto dari mana? Pertama kali tahu kripto itu dari 2017 gitu. Tahu sendiri? Tahu karena ada news, ada orang yang beli Lambo dari kripto, dari Bitcoin gitu. Terus kayak wow. Mau juga dong punya Lambo. Mau juga dong. ya dari situ yang mempelajari, lihat YouTube, terus ada banyak lah kayak video crypto millionaire dan lain sebagainya, kayak wow, aku juga pengen gitu. Terus ya dari situ mempelajari tapi belum full invested, kayak belum coba beli juga. Ya masih karena masih dulu juga masih suka nge-game gitu. Jadi kayak masih ya jadiin kalau gabut belajar itu gitu, kayak ya kalau gabut belajar kripto ya, dan terus, investasi. Dan ya terus dari situ baru kayak fully ngedrop capital itu kayak sekitar 2019-an karena COVID. Nah dari situ
karena COVID kan kayak banyak waktu banget, kayak free time-nya banyak. Nah dari situ lebih deep dive-nya dan Beli apa pertama kalau boleh tahu? Beli kayaknya ya pertama Bitcoin sih, Bitcoin Ethereum. Platform Indo? Ya di platform Indo. Oke. Karena itu pertama juga banyak masalah sih, karena itu kan belum 17, kayak sembunyi-sembunyi aku ngomong ke kakakku. Kan udah ngomong ke orang tua kayak jangan investasi dan lain sebagainya gitu. Terus belajar, terus aku kayak ngomong ke kakakku, pinjam KTP dong dan lain sebagainya, kayak itulah itu ya. Untuk KYC ya? Ya untuk KYC. Jadi pertama-tama kan pakai nama kakak? Iya benar. Sadis, ternyata itu cara investasi muda. Itu nggak tahu boleh atau nggak, tapi ya. Ya. Nggak belum punya KTP ya bingung ya. Ingat nggak pertama kali masuk kripto pas harga-harga di berapa tuh? Udah lupa sih jujur. 2019 tuh kayak masih 6.000 ya Bitcoin ya, atau 3.000-an kali. Ya, sekitar segituan, tapi ya. Terus dari sana terus tuh mantau market gitu. Mantau sih ya, kayak tapi nggak terlalu kayak daily gitu sih, nggak kayak baca news dan lain sebagainya, kayak nggak, karena belum put money yang banyak, jadi kayak ya jadi rek atau apa kayak biarin gitu, jadi kayak siap rek ya. Ya siap rek, jadi kayak belum terlalu deep dive kalau itu 2019-nya sih. Masih mempelajari saham sih, aku kayak masih di saham kayak gitu. Mayoritas masih di saham ya. Yes, benar. Menurut lu NFT market sekarang, lu lagi megang any aset NFT gak? So far kalau sekarang belum ada sih, kayak semua udah aku liquidate, kayak jadiin Ethereum sih. Oke. Jadi kayak sekarang lagi nunggu beberapa project yang di buying range gitu. Jadi kayak so far masih belum ada hold any project sih. Kalau boleh tahu, project apa sih yang lagi liatin yang lu pengen beli? Moonbirds. Moonbirds. Iya. Yeah. Ngincar di harga berapa, bro? Kayak sekitar di, ya kalau bisa 9-10. 9-10 boleh gas lagi ya? Boleh, lumayan. Kalau Azuki Clone X gitu nggak? Belum. Oke. Belum ada interest di situ. Jadi benar-benar pure Moonbirds doang ya? Iya, masih suka sama Moonbirds sih. Ingat nih, bukan financial advice. Yes. Ini cuma strategi kita masing-masing. Iya. Tapi kalau gue ngeliatin Azuki itu di bawah 5, gue bilang boleh sih. Di bawah 5 ETH. Tapi ETH-nya sekarang mahal. Jadi gue tuh pengen nyari USD value-nya. Yes. USD value Azuki gue bilang di bawah 7.000 itu. Gue tutup mata, gue beli deh. Suka banget gue sama artnya soalnya. Iya, keren sih. Iya. Any other questions, bro? What's your strategi kayak nanti ini merge menurut lu bakal successful atau nggak sih? Nah, kalau strategi tentang merge-nya Ethereum itu sebenarnya ya, lu mesti siapin buat 2 senario tersebut. Kalau sukses dan kalau nggak sukses. Kemungkinan besar strategi gua itu kalau untuk sukses, menurut gua price bisa rally untuk at least 1 hari. Dia bisa nge-pump sebentar, abis gitu, tapi gara-gara orang udah mulai front run dari sekarang, naiknya tuh udah nggak akan setinggi itu, nggak akan selebay itu yang kayak 50% gitu, berat. Soalnya market cap Ethereum sendiri kan udah besar kan. Udah besar. Tapi kalau misalkan untuk sekarang, strategi gue, portfolio Ethereum gue sendiri itu gue hold sampai mendekati seminggu sebelum merge, baru gue jual-jualin. Mau itu minus atau plus, gue pokoknya bakal ngejual sekitar 25% sebelum merge, dan gue bakal ambil resiko, ingat ini gue ambil resiko banget, sekitar 30-40% untuk ngelihat merge-nya sukses atau enggak. Kalau sampai merge-nya successful, gue akan jual di hari merge-nya successful, gue DCA juga, tapi keluar DCA-nya. Sisanya udah gue hold aja. Oke. Iya. Soalnya merge sendiri menurut gue itu event yang sangat besar, bisa dibilang event terbesar di history of crypto sih. Tapi efeknya itu nggak akan keluar langsung. Efeknya tuh akan makin jalannya waktu, long term itu sangat bullish buat Ethereum. Oke. Soalnya kenapa? Issuance of Ethereum sendiri akan drop 90%. Dengan dropnya 90% itu hilangnya tuh dari mana? Kebanyakan dari miner yang menggunakan proof of work kan. Miner sendiri, kalau misalnya proof of work, gue sendiri kan mining. Gue harus jualin Ethereum untuk
bayarin biaya mining Iya. untuk listrik lah, untuk internet dan Service, sebagainya, sewa, ya kan. Jadi dengan hilangnya 90% selling pressure di Ethereum, itu tuh Bullish. harga Ethereum sendiri tuh kalau misalkan supply menurun, kalau basic law of economics kan harga naik kan. Yes, benar. Iya, begitu sih. Oke, jadi kayak so far strategi you buat 1 week before merge lu jual berapa, baru sisanya ambil resiko 30%, lihat successful atau enggak ya. Iya. Sisanya udah gue hold aja long term. Soalnya gue beli di 1.000. Jadi bukan pamer ya, tapi kalau gue beli di 1.000 dan di bawah, gue gue mau cut loss harga di Ethereum 400 juga nggak mungkin sih. Gue nggak perlu juga gitu Itu misalnya. beli 1.000 udah all in kayak from your portfolio, atau itu part of DCA dari 1.300, 200? Gue jujur nggak expect Ethereum untuk outperform Bitcoin. Itu tesis gue yang salah dan gue juga ngaku. Tapi pas Ethereum di 3 digit, itu gue ngegasnya jauh lebih gede daripada gue ngegas di Bitcoin. Jadi, yang udah lu jelasin yang kalau itu lu multiply your DCA gitu. Iya, dan semakin dalam altcoins, terutama Ethereum, gue semakin berani. Jadi gue juga nggak asal DCA masuk ke altcoin ngasal yang kayak, sorry to say, Doge ya. Dogecoin gitu kan sebenarnya gue nggak bisa membuat tesis kenapa gue pengen beli gitu loh. Gue nggak berani hold Dogecoin long term, kenapa gitu, nggak ada alasannya. Yes. Gue paling DCA itu ke Ethereum, waktu itu ke Matic, sama Solana. Solana tuh gue bullish banget. Matic juga gue bullish karena Polygon tuh dipakai sama big web 2 companies tuh gila banget. Disney, Coca-Cola. Iya. Dan itu kelihatannya tuh jadi pilihan utama untuk company web 2 yang gede untuk masuk ke dunia web 3. Instagram aja Meta pakai NFT Instagram itu pakainya Polygon. Wow. Iya, jadi begitu sih.